orang dari diracunin sama setan dari golongan manusia. Ini repot nih. Nggak bisa kita bacain ayat kursi. Udah pasti nih, saya mau pergi ngaji. Dapat telepon dari temennya. Anterin gue dong. Gue mau nge-mall nih, ada yang mesti gue belanjain. Kita bilang enggak, gue mau ngaji. Ya Allah. Ayo dong, temenin. Emang mau ngaji di mana sih? Di Islamic Center, Mustafa Halimah. Mustafa Halimah jadwalnya banyak. Nggak dapet di Islamic Center, besokannya juga ada tempat lain. Udah nggak usah sekarang. Kita tahu nih jangan-jangan setan yang ada di kita yang ngebisikin dia nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Apaan sih gitu ntar? Nggak kena. Nih teman-teman sekalian, setan ya. Bisikan kalau dari setan itu kayak gitu tuh. Caranya adalah dengan satu, ingat sama Allah. Kita nggak dengerin, ini yang pertama ya. Yang pertama, alihkan, kamu jangan peduli sama bisikannya. Dihilangin aja. Termasuk juga dari hawa nafsu juga gitu. Alihkan ya, alihkan. Maksudnya nggak usah kamu pikirin terus gitu. Nggak usah puasa nih dari bangun tidur yang dipikirin enaknya makan apa nih ya. Pesan di mana nih ya? Sepanjang hari ngeliatin GoFood mulu. Ada yang kerjaannya begitu? Mana orangnya? Dialihkan teman-teman, jangan diikutin. Waksihima, durhakailah bisikan-bisikan setan. Itu, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jadi perempuan yang solehah, tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, tinggalkan, jangan dengerin, cuekin. Tuh orang kenapa gitu ya, astagfirullah. Saya nggak mau dengerin. Gitu. Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang kamu nggak tahu, diem. Gitu. Jangan dengerin. Saya mau sholat duha nih, ntar aja deh. Gitu. Jangan sekarang duhanya, ntar aja, waktunya duha kan masih panjang. Sampai duhur kata ustazah. Gimana caranya nih? Tinggalin dia, pergi wudhu, sholatlah. Gitu. Nanti dia masuk lagi tuh, setan tuh. Kalau gitu duhanya buruan dah, cepet-cepetan. Gitu kan? Biar banyak nih yang mau kita kerjain gitu. Kerjaannya si setan, kamu tetap aja khusyuk aja. Gak usah dengerin. Yang lain-lain tuh nanti bisa terlaksana dengan sendirinya. Tenang teman-teman. Urusan waktu tuh, kalau kamu kasih ke Allah, Allah kasih balik. Saya udah perhatiin aja kayak gitu. Saya kalau ngerasa, wah gak keburu duha nih. Saya harus pergi nih cepet-cepetan nih ke majelis gitu. Subhanallah, sama Allah tuh dikasih di jalannya macet. Yang andai itu saya duha, sama Allah akan dilancarin jalannya, nyampenya tetap sama juga, subhanallah. Nah, kayak gitu, itu udah cara Allah SWT berlaku kepada hamba-hambanya. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jangan dengerin, tinggalin, cuekin, acuhkan. Ya, jangan pedulikan bisikan-bisikan setan, jangan pedulikan bisikan-bisikan hawa nafsu. Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita sebelum sholat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kan begitu dah? Kita juga di saat wudhu kan juga baca gitu. Sebelum baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Minta perlindungan dari kejahatannya setan. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Kita nih perempuan sama Allah itu diminta menjadi sosok yang kuat. Lebih kuat dari laki-laki secara mental. Meskipun laki-laki lebih kuat secara fisik. Secara fisik. Teman-teman sekalian, tapi kita tuh sama Allah diminta untuk menjadi lebih kuat dari laki-laki bahkan secara mental. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad menyebut kita sebagai tiang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad, ida saluhat saluhatil bilad, ida fasadat fasadatil bilad. Perempuan tuh tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, kalau perempuannya kuat, maka kuatlah negaranya. Kalau perempuannya hancur, maka hancurlah negaranya. Itu yang jadi tiang, itu perempuan. Teman-teman sekalian nih ya, tiang nih di sini nih. Kamu kalau liatin, kalau ditanyain gitu, mana dinding, kamu langsung tahu. Mana pintu, kamu langsung tahu. Mana lampu, mana atap, mana pintu, langsung tahu teman-teman. Tapi kalau dibilangin mana tiang, kayaknya di situ deh. Kayaknya di situ, di situ, 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 situ. Gitu. Enggak ketahuan tiang itu. Kan begitu ya? Enggak harus bagus, teman-teman. Tiang tuh enggak harus cantik. Makanya saya bolak-balik bilang, kamu sebagai perempuan enggak harus cantik untuk dicintai. Justru sebaliknya, kalau kamu pengen dicintai, salah. Kalau kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Tiang itu perlunya kuat. Betul? Tiang perlunya kuat. Nih, tembok bikinnya dari apa dah? Pasir batu bata. Kan gitu ya? Pintu bikinnya dari kayu. Kayu sama batu bata kuatan mana? Nggak tahu dah tuh saya. Tapi teman-teman sekalian, tiang dibuatnya dari apa? Beton. Beton itu besi sama batu sama semen. Teman-teman sekalian, antara beton sama bata sama kayu, mana yang paling kuat? Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kamu betonnya. Dalam rumah tangga tuh kamu betonnya teman-teman. Bahkan bukan hanya dalam rumah tangga, bilad kata Nabi Muhammad, satu negara. Satu negara itu, ini nasibnya Indonesia nih, bukan tergantung sama gimana pejabat-pejabatnya. Akan tetapi tergantung dari bagaimana perempuannya. Demikian pula dengan rumahmu dalam skala negara yang paling kecil, rumahmu tuh, itu gak bergantung sama ayah, gak bergantung sama anak, akan tetapi bergantung sama perempuannya, sama ibunya yang ada di situ tuh. Makanya sebagai tiang tuh kamu harus kuat. Maksudnya kuat gimana Ustazah? Ya ampun, hati saya nih kecil dan hati saya ini lemah banget gitu, rapuh, rentan. Gimana caranya nih buat kuat? Teman-teman sekalian, kita semua sama Allah tercipta lemah. Yang kuat hanya satu, namanya Allah. Semua makhluk tercipta lemah kecuali yang dikuatkan oleh Allah. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat, kalau kamu pengen jadi perempuan yang kuat,
hingga mampu menopang anak-anakmu, hingga mampu